solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Khilafah. Itu khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Makna khalifah itu apa? Nah, ini dari kata kho, lam, dan fa. Ini kosakatanya dari kho, lam, dan fa. Seorang makmum yaqra'ul fatihata khalfal imam. Itu kalau i'anatul talibin khalfal imam. Khalfa itu artinya di belakang. Di belakang khalfa. Kalau depan amama. Jadi khalfa itu sama dengan waro'a. Khalfa mana? Waro'a. Tapi kalau takhalafa ketinggalan artinya. Mananya? Ketinggalan. Kalau khilaf itu pertengkaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Kali ini Bapak Ibu saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat dua cuplikan video. Yang pertama sekali yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Beliau menyangkut khilafah dan juga jawaban serta penjelasan yang sangat detail dari Bapak Kiai Buya Syakur Yasin. Ini adalah penjelasan yang sangat memberikan arti tentang khilafah yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad saat berceramah di hadapan umat. Lalu Bapak Ibu Buya Syakur Yasin juga memberikan penjelasan yang begitu detail. Kalau boleh saya katakan, beliau menguliti ya. Beliau menjelaskan lebih dalam lagi apa arti daripada khilafah. Nah, Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa solusi penyelesaian umat ini hanya satu, yaitu khilafah, tegaknya khilafah. Ini yang menjadi solusi Bapak Ibu bagi Ustadz Abdul Somad. Lalu bagaimana tentang kita semua Bapak Ibu? Karena bangsa dan negara ini bukan saja milik satu umat, bukan milik satu golongan, bukan milik satu agama. Ada agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, dan juga kepercayaan Konghucu, dan juga kepercayaan-kepercayaan yang lain, termasuk ada Bahai di dalamnya. Kalau menurut kita pribadi Bapak Ibu, kembali ke Alkitab, back to Bible. Alkitab mengatakan kepada kita semuanya, kita harus mengajarkan takut akan Tuhan kepada setiap orang. Kita harus mengajarkan takut akan Tuhan kepada setiap orang. Inilah solusi yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Bukan tegaknya satu khilafah. Kita melihat dengan tegaknya khilafah atau adanya khilafah di negara-negara mayoritas muslim, itu semua negara-negara yang sudah duluan menegakkan faham khilafah, negara tersebut porak-poranda, hancur. Rakyatnya bukannya hidup makmur, rakyat bukan hidup damai, aman, tentram, tetapi rakyatnya susah. Rakyatnya tidak merasakan kedamaian dan ketentraman. Malah banyak sekali rakyat yang mengungsi ke daerah atau ke negara yang mayoritas Kristen alias kafir bagi mereka. Ketika terjadi kekacauan di negara dan bangsa mereka dikarenakan ingin menegakkan faham khilafah oleh masyarakat setempat, mereka harus mengungsi Bapak Ibu. Bahalah mereka mengungsi bukan ke negara Arab, tetapi mereka mengungsi ke negara kafir. Amerika, Belanda, Jerman, Eropa, dan negara-negara yang lain, saudaraku. Kesanalah mereka minta perlindungan. Dikarenakan di tempat mereka sendiri negaranya sudah hancur, sekolah sudah hancur, rumah sakit hancur, dan tempat-tempat umum lainnya juga hancur. Ini kenapa? Karena sebagian kelompok atau sebagian golongan ingin menegakkan faham khilafah di negaranya. Jadi solusi supaya bangsa dan negara kita aman, damai, tentram, kita hidup rukun, makmur, itu satu, takut akan Tuhan. Kita harus tanamkan takut akan Tuhan kepada setiap orang,
kepada setiap jemaat, kepada setiap putra-putri kita. Tanamkan takut akan Tuhan. Baik saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menyaksikan dua cuplikan video berikut ini. Solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Itu khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Makna khalifah itu apa? Nah, ini dari kata kho, lam, dan fa. Ini kosakatanya dari kho, lam, dan fa. Seorang makmum yaqra'ul fatihata khalfal imam. Itu kalau i'anatul talibin khalfal imam. Khalfa itu artinya di belakang. Di belakang khalfa. Kalau depan amama. Jadi khalfa itu sama dengan waro'a. Khalfa mana? Waro'a. Tapi kalau takhalafa ketinggalan artinya. Mananya? Ketinggalan. Kalau khilaf itu pertengkaran. Oke. Kalau mukhalafah perlawanan. Nggak bisa habis nih, banyak sekali maknanya. Ya, silakan dibaca sendiri aja Mang Im di Munjid atau di Sahih, Jami' Sahih atau Al-Qamusul Wasit. Banyak sekali kamus-kamus gudang ini, puluhan makna khalfa ini. Jadi adapun khalifah sebagai pengganti apa namanya? Sebagai wakil Tuhan. Saya enggak masa Tuhan diwakili. Oke. Ya, Wallahu fa'alu lima yuri, wallahu yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Innaka tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Innallaha yarzuqu yabsutu rizqa li ibadihi man yasha. Wah, ngapain pakai wakil, bisa sendiri kok. Sehingga istilah menolong Tuhan juga saya masih bertanya, memang Allah perlu pertolongan kamu? Dan sudah saya terangkan ya. Nah itulah maka menjadi persoalan adalah jadi khalifah ini maksudnya apa? Apakah pengganti Tuhan? Karena dalam peradaban Islam para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan khulafa, jamak dari khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah secara makna politis artinya pemimpin kepala negara, namanya khalifah. Nah, kenapa disebut khalifah? Abu Bakar itu bukan al-khalifah, tapi khalifatu Rasulillah, penerus Rasulullah, bukan pengganti ya, penerus. Nah, kemudian setelah Abu Bakar siapa? Umar. Umar itu khalifati Rasulillah. Kalau Utsman ya khalifati Rasulillah. Kalau Sayyidina Ali khalifati Rasulillah. Setelah itu kembali kerajaan diktator lagi, Muawiyah. Jadi mereka itu adalah legalitasnya adalah sebagai penerus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nuansa kekuasaannya masih belum menonjol sebagai raja kayak sebagai khalifah, iya, karena dia sifatnya meneruskan Kanjeng Nabi. Dan kita lagi sedang menekan makna khalifah dulu ini ya. Sehingga Abu Bakar itu dalam pemerintahannya dia memimpin sebagai khalifatul Rasulullah itu karena dia sebagai penerus, maka dia tidak pernah berani mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai, yang berlawanan dengan kebijakan Nabi. Sayyidina Umar membujuk supaya Al-Quran dikumpulkan, dibukukan, ditolak. Alasan Nabi tidak menyuruh. Bayangkan. Nah itu. Nah Umar mulai agak berani itu. Roba-roba. dan semuanya akhirnya mati terbunuh semuanya. Mati mengenaskan semua. Banjir darah semuanya. Jadi banjir darah semua kan. Banjir darah kan, Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati ditusuk, Utsman mati dibacok, Ali mati digebukun, istrinya mati digencet, anaknya mati disembelih. Semua
khilafah itu semuanya mati terbunuh semuanya. Nah makanya kan nggak salah kata malaikat, man yufsidu fiha wa yasfikud dima, banjir darah. Berarti sudah terjadi kan gitu. Nah jadi artinya yang dikhawatirkan oleh malaikat itu bukan khalifah sebagai wakil Tuhan, tapi khalifah itu artinya yang berkelanjutan, yang makhluk yang berketurunan, yang punya anak cucu dan nanti berkembang biak, nanti kepentingan berbeda dan nanti perang saudara. Itu pengertiannya. Jadi bukan berarti malaikat itu tidak mau bersujud kepada wakil Tuhan, tapi kepada makhluk Tuhan yang berketurunan, nantinya punya anak, punya cucu, dan nantinya berkembang biak menjadi komunitas-komunitas yang berbeda-beda, kepentingannya berlawanan, lalu perang saudara. Itu yang dimaksudkan. Makanya malaikat mengatakan setelah ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa tidak cukup kami saja yang selalu bertasbih setiap hari? Nah, di situ Allah marahlah nampaknya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang tahu malaikat, kamu enggak tahu. Kan gitu. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. Allah juga sangat bijaksana, maha bijaksana. Ya, penasaran malaikat itu dijawab dengan cara Nabi Adam dicerdaskan, dididik dulu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, Allah ngasih ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada Nabi Adam. Setelah cerdas, setelah selesai S3, profesor doktor gitu umpamanya. Lalu dipertemukan dengan para malaikat. Ayo sok malaikat ini buktikan kamu nggak paham. Ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Coba malaikat, apa ini apa ini? Ternyata mereka nggak bisa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Tuhan, kami nggak tahu kecuali Engkau kasih tahu. Nah, ternyata kan kalah. Pertandingan intelektualitas Adam jauh lebih tinggi. Nah, itu persoalannya. Nah, setelah sadar, oh ternyata yang Allah maksudkan adalah berbeda. Jadi bukan khalifah sebagai wakil Tuhan, tapi khalifah sebagai mahallu tajalli bagi Tuhan. Sebagai tempat penampilan kehebatan Tuhan dalam bentuk replika yang kecil itu. Baru dia paham fasajadu. Setelah malaikat tahu Adam punya kelebihan yang luar biasa, dia mengakui, dia bersujud. Tapi dasar iblis itu orang wataknya sombong. Orang sombong itu tidak pernah mengakui kelebihan orang lain. Pak Julius, orang sombong itu tidak pernah mengakui kelebihan. Sekalipun begitu pinternya Adam, tetap dia mengatakan ana khairum minhu. Betul nggak? Orang sombong, ada orang nyumbang 10.000, buruh tani nyumbang 10.000, besar enggak? Dihinakan dah 10.000, beli apa? Beli cendol. Jadi gimana lagi? Ya, sekalipun dia kiai, ahli ibadah, sombong dengan ibadahnya kok. Menghinakan orang tani di gunung untuk ambil air wudhu, bawa ember turun ke gunung buat wudhu. Dengan susah payah naik ke atas untuk wudhu, kan hebat. Iya, hanya karena menyebutkan nama Tuhannya Allah dihinakan. Iya, hebat kok. Jadi artinya bahwa pada akhirnya kesimpulan terakhir bahwa sama-sama baik iblis maupun malaikat pada tahapan awal perintah atas bersujud kepada khalifah itu sendiri tidak dipahami oleh mereka, bahwa di dalam diri Adam ada roh Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Jelha Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat dua cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Kiranya video ini bisa memberikan informasi kepada kita, dan seperti saya katakan tadi, jangan lupa Bapak Ibu supaya kita harus menanamkan roh takut akan Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai. Dengan roh takut akan Tuhan dimiliki oleh setiap orang, maka
bangsa kita, negara kita akan aman, akan damai. Ya tentunya kita akan tentram tinggal di bangsa dan negara ini. Yang pertama sekali kita harus tanamkan roh takut akan Tuhan. Yang kedua kita harus perkenalkan roh pengenalan akan Tuhan kepada setiap orang. Ya tentu sebelumnya kita harus duluan memiliki roh takut akan Tuhan dan roh pengenalan akan Tuhan. Baru setelah itu kita bisa memberitakan, mengabarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Bapak Ibu, Alkitab mencatat kamu ini dikenal dari buahnya. Dan dari buahnya lah kamu dikenal. Nah, ayat yang lain dikatakan bahwa kita ini adalah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasya Ruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung doa dan bawa pelayanan Habaget dalam rumah syafaat Bapak Ibu semua. Terima kasih.